pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah pemirsa, aku mau tanya nih, kalau pemirsa mengalami patah tulang, kira-kira memilih berobat tradisional dengan urut atau langsung datang ke tenaga medis? Apapun itu, pilihan ada di tangan Anda ya. Tapi kita harus sama-sama tahu apa aja nih efek dari pilihan yang kita pilih. Untuk itu, kita sama-sama lihat tayangan yang berikut ini. Mengalami patah tulang dan kesleo akibat kecelakaan berkendara atau sebab lain tentu tidak nyaman rasanya. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengalami kondisi tersebut cenderung lebih memilih pengobatan alternatif dibandingkan perawatan medis. Ahli pengobatan tradisional begitu populer di masyarakat. Di Jakarta, sebut saja Haji Naim dan Panti Pengobatan Guru Singa. Masing-masing mempunyai teknik pengobatan tersendiri. Klinik spesialis patah tulang dan kesleo Guru Singa didirikan oleh seorang Profesor Dr. Honoris Causa Rusli Guru Singa pada tahun 1978. Meski sudah wafat pada tahun 2007 lalu, pengobatan alternatif ini diteruskan oleh penerusnya. Proses pengobatan patah tulang di panti ini adalah dengan cara memposisikan tulang dan mengistirahatkan hingga tulang menyatu. Setelah itu, terapi dilanjutkan pada bagian tubuh yang direposisi. Pengobatan ini menggunakan minyak khusus untuk mengobati dari luar tubuh pasien dan sup sumsum untuk pengobatan dari dalam tubuh. Pasien juga pantau mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung unsur dingin maupun daging merah. Nah, tadi kita sudah lihat ya tayangan sebelumnya pemirsa, bahwa betul sekali pengobatan alternatif patah tulang masih menjadi pilihan. Tadi juga sempat kita simak ya, bahwa katanya para pasien ini diberi makan sumsum tulang. Dan juga katanya banyak banget nih pantangannya. Kenapa ya nggak boleh makan makanan dingin? Kita cari tahu lebih lanjut yuk, teknisnya gimana? Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Grace, yang merupakan pengelola juga menantu dari almarhum Mulyhi Guru Singa. Halo Bu, apa kabar? Baik. Baik ya. Nah Bu Grace, saya ingin tahu deh Bu, di sini tuh biasanya kondisi pasien yang datang untuk berobat tuh seperti apa kondisinya? Kondisinya mulai dari yang ringan ya, seperti kesleo, dan juga yang berat itu ya patah tulang. Nah Bu, ini kan saya juga dengar katanya pasien-pasien diberi makan tulang sumsum ya. Itu kenapa Bu? Tulang yang kaldu ya, yang sudah dijadikan kaldu. Nah kemudian ada beberapa rempah yang kita masukkan dari turun-temurun, memang itu inti daripada obat kita di sini gitu, yang dimasukkan ke sup itu. Saya juga dengar katanya nggak boleh makan makanan dingin. Itu kenapa Bu? Biasanya kalau yang patah tulang itu menyebabkan tulangnya jadi ngilu. Dan juga mungkin agak pegal gitu, mengganggu pasien ya, mengganggu pasien. Merasa tidak nyaman. Oke, nah Bu, ini kan saya penasaran Bu, ini kan pemijatan ya, nah, tekniknya pemijatan, ini dari tulang yang tadinya mungkin patah atau kenapa-napa, ini bisa kembali menjadi normal itu seperti apa ya Bu? Penanganan awal itu bukan pijit. Ya, penanganan awal itu adalah reposisi. Dimana kalau tulang yang patah itu kan biasanya kan dia bergeser dari posisi yang sebenarnya ya, fisiologis mungkin bahasa medisnya seperti itu ya gitu. Nah, direposisi supaya dia dipertemukan kembali dengan bentuk yang semula. Kemudian pakai bidai kemudian pakai perban elastis biar dalam beberapa hari itu terjadi perekatan oleh sel-sel yang baru tumbuh dan akhirnya akan menyambungkan tulang yang patah. Tapi ada nggak sih Bu kondisi yang misalnya dilihat nih kayaknya kondisi patah tulangnya atau posisinya itu kayak udah nggak bisa nih diobati di sini lagi, harus langsung dibawa ke rumah sakit? Itu ada beberapa kondisi seperti itu? Ada, banyak. Kondisi seperti apa Bu? Patah tulang terbuka ya disebutnya ya, robek, dan robeknya itu parah, itu biasanya langsung kita sarankan ke rumah sakit. Ataupun misalnya kalau patah itu di bagian kepala ya, kan kita khawatir ya, kalau bagian kepala itu kan ya bagian yang riskan gitu ya. Atau mungkin juga ada yang sudah terlalu lama. Jadi dia patah, dia menguat, tapi posisinya nggak benar. Kemudian pasiennya sudah lama baru menyadari gitu ya, dan ingin diobati secara tradisional, dan itu sudah tidak mungkin, dan kita sarankan ke rumah sakit. Ini juga di sini katanya menyediakan pondokan ya? Iya, betul. Oh iya, itu untuk kondisi seperti apa Bu? Mobilitas secara fisik itu terganggu gitu, dan yang membutuhkan istirahat total. Oke, kalau gitu boleh ya Bu ya, kita pingin lihat sekalian ngobrol sama pasien ya? Boleh. Wow, luas juga ya Bu ya?
Nah pemirsa, sekarang aku udah ada di Pondokan nih, udah sama Mas Agung, terapis yang menangani Rifki. Yang udah berapa lama Mas Rifki di sini, Mas? Ini sudah 24 hari. Oh, 24 hari. Ini jadi awalnya karena apa nih, Mas? Ini dia karena kecelakaan. Jadi posisi kakinya di sini yang patah di atas lutut. Cukup lama ya memang pemulihannya ya, Mas ya? Ya kalau untuk ukuran ini emang sih ya cukup lama lah, sekitar 4 bulanan. Nah ini metode pengobatannya seperti apa, Mas? Ini nanti kita terapi. Jadi ini ada obatnya, ini minyak kita. Nanti kita terapi pelan-pelan. Jadi seperti ini ya, Mas ya, terapinya untuk patah tulang. Dan memang sebagian besar pasien yang datang karena kecelakaan ya? Iya, umumnya 80% itu kecelakaan motor. Nah saya juga pingin ngobrol nih dengan Mas Rifki-nya. Kenapa sih Mas kok akhirnya memilih metode pengobatan alternatif untuk patah tulangnya? Karena kalau menurut saya sih lebih cepatan alternatif dibandingkan yang harus dokter. Karena ya tahu sendiri kalau dokter kan harus ntar dia masang pin, lepas pin gitu. Mungkin dari prosedurnya ya, Mas Rifki lebih nyaman memilih dengan pengobatan alternatif dan tradisional ya. Nah sekarang nih yang dirasa nih saat lagi di terapi apa aja, Mas? Masih ada rasa ngilu nggak atau gimana? Udah enggak sih. Nah pemirsa, urut patah tulang tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Harus di tempat yang memang sudah ada izinnya dan terdaftar di Kemenkes. Setelah jeda berikut, saya memiliki rangkuman informasi tentang resiko apa aja nih yang bisa terjadi kalau sampai salah dalam melakukan pemijatan untuk patah tulang. Dan nanti juga akan ada rekan saya Astrid yang akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis ortopedi di rumah sakit. Pemirsa jangan kemana-mana, Hidup Sehat akan kembali setelah yang satu ini.